Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan progres skripsi P2 yang berjudul Analisis Penggunaan Permainan Interaktif untuk Meningkatkan Efektivitas Aktivitas pada Mahasiswa Penyandang Disabilitas Daksa. Berikutnya adalah profil responden. Melibatkan 4 orang partisipan yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. Seluruh responden berjenis kelamin laki-laki dan berada pada rentang usia 20 sampai 24 tahun. Tingkat pendidikan mereka adalah sarjana S1 yang menunjukkan bahwa partisipan dalam lingkungan akademik perguruan tinggi yang aktif. Berikut adalah tampilan tabel mengenai profil eh, partisipan penelitian. Berikutnya adalah lingkungan terhadap khususnya di ruang kegiatan mahasiswa mendukung inklusivitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Lingkungan tersebut dipilih karena memiliki fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas fisik ringan melalui media permainan interaktif serta mendukung partisipasi aktif mahasiswa. Jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan melainkan perangkat permainan interaktif, yaitu dengan fitur Joy-Con Motion Sensor. Berikutnya adalah aktivitas yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus penggunaan uh, permainan interaktif yang dioperasikan melalui perangkat. Jenis permainan yang dipilih melibatkan uh, gerakan tubuh yang dengan masing-masing partisipan seperti permainan yang diuji coba yaitu Swordmaster, basket, tenis, dan voli. Nah, peranan yang di sini adalah dalam aktivitas interaktif yaitu pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan keterlibatan aktif dalam mencoba permainan. Interaksi mereka berfokus pada upaya mengendalikan permainan menggunakan gerakan tubuh yang masih fungsional. Nah, ada dokumentasi observasi respon verbal dan nonverbal. Dilakukan dalam sebuah bentuk tabel selama partisipan memainkan verbal, yaitu mendapatkan respon seperti seru juga, aku nggak nyangka bisa main kayak gini, mendapatkan eh, sebuah ekspresi, yaitu berbagai ekspresi, yaitu tersenyum, gerakan, ya, terus terutama yaitu fokus dan antusias mereka dalam bermain permainan interaktif. Nah, berikutnya adalah dokumentasi kegiatan, di mana dokumentasi kegiatan ini dilakukan untuk mendukung keabsahan data, observasi, dan wawancara. Telah diperoleh selama proses evaluasi penggunaan permainan interaktif. Dokumentasi ini mencakup tangkapan visual dari aktivitas partisipan saat mencoba permainan, interaksi dengan peneliti, serta ekspresi dan gestur tubuh mencerminkan keterlibatan fisik dan emosional selama bermain. Berikutnya adalah pengukuran parameter evaluasi usability dan enjoyment, yaitu merangkum 5 indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi aspek usability dan enjoyment dari penggunaan permainan interaktif oleh disabilitas daksa. Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu wawancara dan observasi, untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman pengguna dari sudut pandang subjektif maupun objektif. Nah, berikutnya adalah eh, temuan berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick, yaitu berdasarkan hasil yang diteliti, mendeskripsikan temuan-temuan terhadap mahasiswa
yang berpartisipasi dalam kegiatan permainan interaktif. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan cakupan, maka penelitian ini difokuskan pada kelompok mahasiswa yang aktif secara akademik, memiliki berbagai tingkat keterbatasan dan mobilitas. Tujuan ini adalah eh, untuk mengetahui bagaimana penggunaan permainan interaktif dalam mendukung efektivitas, menunjukkan beragam respon dalam pengalaman dari partisipan, kemudian menjadi dasar dalam menyusun analisis secara secara kualitatif terhadap mahasiswa, serta tantangan dalam implementasi permainan interaktif sebagai penunjang aktivitas fisik. Nah, berikutnya adalah berdasarkan hasil temuan statistik yang menunjukkan skor rata-rata mereka saat bermain yaitu 4,75 dari skor 4,75 sampai 5, yaitu memiliki skor yang sangat tinggi yang berarti pengalaman bermain dinilai sangat positif oleh partisipan. Nah, berikutnya adalah eh, analisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan permainan interaktif efektif dalam menunjang aktivitas fisik, terutama ditinjau dari aspek usability dan enjoyment. Melalui pengisian angket dan wawancara yang diperoleh rata-rata sebesar 5, yang menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap permainan interaktif. Terdapat sejumlah tantangan yaitu dan hambatan yang dialami partisipan. Di sini ada usability, eh, rata-rata skornya sama semua yaitu 33,33. Baik aktivitas fisik maupun enjoyment. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu perbandingan dan implikasi penelitian, yaitu berikutnya berdasarkan hasil penelitian terhadap bahwa permainan penggunaan interaktif berhasil memberikan efektif yang positif terhadap mahasiswa, dengan temuan memperkuat hasil-hasil dari penelitian, partisipasi, motivasi pengguna dari kelompok berkebutuhan khusus. Berikutnya adalah temuan perbandingan dengan penelitian terdahulu, yaitu ditemukan menunjukkan keberhasilan, yaitu dengan penelitian ini sejalan gagasan bahwa media interaktif mampu meningkatkan performa gerak sekaligus pengalaman yang menyenangkan. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan interaktif terbukti efektif yang menunjang aktivitas fisik mahasiswa penyandang disabilitas. Memiliki indikator utama menunjukkan bahwa permainan ini mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan, mudah digunakan, dan merangsang keterlibatan fisik partisipan dengan cara yang adaptif. Mahasiswa merasa antusias dan nyaman serta termotivasi selama bermain. Berikutnya adalah saran yang perlu dikembangkan, yaitu perlu adanya fasilitas perangkat permainan interaktif sebagai bagian dari kegiatan olahraga, yaitu menyediakan yang aman dan inklusif bagi mahasiswa untuk menjalani aktivitas fisik secara mandiri atau berkelompok. Nah, gunanya ini adalah mendorong integrasi permainan interaktif sebagai program pendukung dan pengembangan diri mahasiswa. Eh, Berikut adalah terima kasih dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.